Salah satu orang yang pernah merasakan dahsyatnya keistimewaan surat Al-Nasr ini adalah Presiden pertama kita, yaitu Bung Karno. Sewaktu zaman penjajahan Belanda, Bung Karno selalu dikejar-kejar oleh Belanda. Sehingga Bung Karno harus selalu berpindah-pindah tempat untuk menghindari kejaran pemerintah Belanda. Karena Bung Karno dianggap oleh Belanda sebagai pemberontak, sekalipun Bung Karno berpindah-pindah tempat, akhirnya beliau tertangkap juga oleh Belanda dan dimasukkan ke dalam penjara. Setelah beberapa lama di penjara maka hukuman pun tetap dijatuhkan, beliau dijatuhi hukuman mati oleh Belanda. Hari demi hari beliau hanya membaca buku dan membaca Al-Quran sesuai yang diajarkan oleh gurunya. Menurut beberapa salah satu guru Bung Karno disarankan membaca surat Al-Nasr dengan hitungan tertentu. Keesokan harinya sewaktu eksekusi mau dilaksanakan tiba-tiba ada perintah dari negara Belanda bahwa hukuman mati yang sudah dijatuhkan dibatalkan, kemudian hukuman itu diganti dengan hukuman pengasingan ke suatu daerah yang terpencil. Bahkan setelah pengasingan beliau dibebaskan oleh pejuang kita. Itulah salah satu keistimewaan surat Al-Nasr. Surat Al-Nasr termasuk golongan surat-surat yang diturunkan di Mekah, terdiri 8 ayat. Surat ini mengandung beberapa khasiat kaitannya dengan rizki sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad. Barang siapa membaca surat Al-Nasr seperti ia mendatangi aku dan aku telah mengambil kesempatan, maka menjadi suatu kelapangan daripadaku. Al-Imam Syafi'i rahimahullah berkata, barang siapa ingin merasa kenyang dan sabar dari rasa lapar, maka bacalah surat Al-Nasr 7 kali. Dan barang siapa ingin marahnya menjadi santun, maka bacalah surat Al-Nasr setiap hari, 1 kali. Dan barang siapa ingin merasakan tidur yang sedikit namun merasa cukup baginya, maka bacalah surat Al-Nasr 3-7 kali ketika hendak tidur. Dan barang siapa ingin kesulitannya dipermudahkan oleh Allah, maka bacalah surat Al-Nasr 3 kali setiap selesai sholat 5 waktu. Dalam kitab Khazinatul Asrar diterangkan, siapapun yang ingin berhajat sesuatu yang besar, misalnya ingin jadi kepala desa, bupati atau ingin meraih jabatan apapun, baca surah Al-Insyirah 700 kali atau 1000 kali setiap hari, maka hajatnya akan sukses dan ia akan mendapatkan apa yang diinginkan. Bila surah Al-Insyirah dibaca sebanyak 40 kali pada tiap-tiap lepas sholat fardu selama 7 hari berturut-turut, Allah akan membuka pintu rezekinya dengan jalan yang tidak disangka-sangka. Manfaat lain surat ini, bila membaca surah Al-Insyirah 200 kali pada tiap hari ketika matahari naik, waktu duha, Allah akan memperlihatkan kepadanya perkara-perkara yang gaib. Bila ada orang yang merasa sedih karena kehilangan kekasih atau ditinggal mati orang-orang terdekatnya, maka cara menyembuhkannya sebagai berikut: tulis surah Al-Insyirah pada piring, masukkan air mawar kemudian minumkan padanya. Surah Al-Insyirah juga bisa menjadi benteng pertahanan dari sakit-sakitan dengan cara sebagai berikut: ambillah seurat benang dan bacakan surah Al-Insyirah. Tiap-tiap membaca huruf kaf, simpulkan benang itu sekali, hingga 7 kali simpul saja kemudian hentikan. Ikatkan benang itu ke tangan orang yang sakit-sakitan pada pergelangannya di sebelah kiri. Menghilangkan duka cita, kesusahan dan putus asa bila diwirid usai sholat fardu. Selain itu, wirid rutin surat ini akan meluaskan rezeki yang halal dan mendatangkan barokahnya. Pikiran kita akan terbuka dan sifat malas akan hilang. Manfaat lain surat ini, bagi mereka yang selama ini belum mendapat pekerjaan yang sesuai dengan keinginan, bisa diamalkan sebagai berikut: sembahyang sunat 2 rakaat. Pada tiap-tiap rakaat baca surah Al-Fatihah dan surat, silahkan membaca surat apa saja.
Selesai sembahyang, duduk menghadap kiblat dengan tetap bersungguh-sungguh memohon padanya, kemudian baca surah Al-Insyirah sebanyak bilangan hurufnya 125 kali. Menghilangkan segala macam kesulitan. Mampu menghilangkan kesedihan ataupun kegelisahan yang menimpa umat manusia. Mampu melariskan ataupun memajukan usaha apapun, bahkan orang yang membaca surat Alam-Nasroh dengan benar maka segala bidang usaha yang digelutinya akan maju pesat dan tidak akan pernah mengalami kebangkrutan serta mempunyai banyak pelanggan yang tidak akan habis. Mampu mengangkat derajat dan akan dilapangkan segala beban hidupnya, bila orang yang membacanya selalu bersabar, mampu membantu menarik benda pusaka atau harta terpendam. Mampu terlepas dari berbagai hukuman baik hukuman yang ringan ataupun hukuman yang sangat berat sekalipun termasuk hukuman mati. Semoga bermanfaat buat kita semua, amin.